Baik, selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sini kami dengan Pak Adil akan mempresentasikan mengenai sebenarnya asal-usul sapi Bali atau sama dengan banteng atau hasil dari domestikasinya terhadap lingkungan di Indonesia. Lanjut Bang Dil. Lanjut Pak Dil. Jadi di sini kita akan melihat hasil sapi yang didomestikasi ataupun yang sudah didomestikasi di Indonesia baik itu secara fisiologi maupun secara anatominya. Di mana sapi asli Indonesia itu atau sapi potong tropik andalannya itu sapi Bali karena dari segi postur ataupun dari segi dagingnya itu sangat banyak, yaitu penampilan kompaknya, sintal dan tidak berpunuk. Warna sapi betina dewasa serta pada jantan itu warnanya itu merah bata seperti bisa kita lihat pada gambar tersebut yang ada pada warna merah bata ini yang ada kakinya warna putih. Sedangkan pada sapi jantan dewasa itu kita bisa lihat di sini dia mirip kayak banteng ataupun mirip kerbau lah dari segi kepalanya itu memiliki tanduk. Yang keempat, tungkai berwarna putih atau white stocking. Warna pantat berwarna putih seperti cermin atau white mirror. Garis punggung berwarna hitam atau dari gumba sampai ujung ekor. Lanjut, Pak Adil. Di sini kita bisa lihat klasifikasi Bali, sapi Bali. Di mana itu filmnya itu chordata, subfilmnya vertebrata. Kelas itu ada kelas mamalia, subkelasnya Theria, infrakelasnya itu Eutheria, ordo Artiodactylia, subordonya itu Ruminansia, infraordo Pecora, familinya Bovidae, genusnya itu Bos atau cattle, grupnya itu Taurines atau dengan bangsanya itu Taurus. Spesiesnya itu ada Bos javanicus dan Bos sandaicus atau banteng. Lanjut Bang Dil. Kesamaan sapi Bali dengan sapi lainnya. Berdasarkan pita elektroforetik HBX atau kromosom engkas pada sapi Bali, di mana tipe HB-nya itu darahnya itu memiliki ciri khas seperti beberapa bangsa sapi pelihara yang ada di dunia, yaitu dengan hemoglobinnya itu A atau sapi Eropa dan hemoglobinnya itu B atau sapi Zebu. Sapi Bali merupakan persilangan antara beberapa sapi yang sudah dilakukan dari dulu kalanya atau telah berlangsung sejak lama sekali. Sapi Madura bisa dikategorikan sebagai sapi Bali atau banteng yang dicilangkan dengan sapi Zebu. Sapi PO juga merupakan sapi darah Zebu yang menonjol, dengan sapi Grati itu darah sapi Eropa yang dominan. Jadi sapi Bali ini kaitannya dari zaman dulu itu ada kaitannya dengan silangan sapi Zebu, sapi PO dan sapi Grati. Yaitu sapi dengan darahnya itu dari Eropa. Sapi Bali biasanya itu disilangkan dengan sapi Bos Taurus yaitu dengan sapi Bali betina dengan jantannya itu dari bangsa Bos Taurus, sapi jantan yang steril sampai generasi kedua sapi betina normal. Menurut Masum dan Wijono 1982. Pada pernyataan Inggris 1972, Fisher dan Eldridge 1985, hasil persilangan antara sapi-sapi yang berbeda dalam tingkat subgenus akan menghasilkan keturunan jantan yang steril. Di sini kita bisa lihat hasil penelitian dari literatur mengenai asal-usul atau analisis sitogenik pada sapi. Di mana bangsa sapinya itu ada Bali, Madura, Rambon, Bali Taurus, dan Taurusnya. Di mana belum Pak di mana inilah jumlah kromosomnya itu ya pada sapi Bali itu ada 7, 6, pada Rambon, Bali dan Taurus 6, Taurusnya itu 11. Dengan pada sapi Madura, pada sapi Maduranya disilangkan dengan Bali dengan kromosomnya 7, sedangkan pada sapi Madura disilangkan dengan Rambon 6, dan begitu seterusnya yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Lanjut Pak Dil. Perbandingan sapi Bali dengan Bos Taurus.
Sapi Bali ini berbeda dengan paling banyak atau mencolok dengan Bos Taurus atau 11 pasang. Sapi Bali mempunyai jarak genetik yang terjauh dengan Bos Taurus dibandingkan bangsa-bangsa sapi lainnya. Sapi yang dipelihara sekarang ini yaitu sapi asal Eropa atau Bos Taurus yang tidak berpunuk atau humpels, sapi asal Asia atau Bos Indicus yang berpunuk, sapi persilangan Bos Taurus dan Bos Indicus. Di sini kita sering menjadi tanda tanya bagi kita bahwasanya sapi Bali apakah sama dengan banteng? Sapi Bali itu merupakan hasil dari silangan sapi Bali disilangkan dengan Bos Taurus atau keturunan jantan steril. Sapi Bali disilangkan dengan sapi lokal atau keturunan normal. Untuk jumlah kromosomnya itu jauh berbeda antara sapi Bali dengan Bos Taurus dan dapat memperkuat pendapat bahwa sapi Bali berada di luar rumpun genus Bos dengan keadaan sapi Bali itu mirip dengan banteng. Seperti kita lihat pada gambar berikut, sapi Bali yang berasal dari banteng itu namanya ada Bos Banteng Wagner, Bos Banteng Raffles, Bos Sandaicus yang mengalami domestikasi menurut Sorjan Mojo tahun 1993. Keturunannya asli Banteng atau Bibos Banteng dan sudah didomestikasi sejak zaman 3500 sebelum Masehi. Seperti pada gambar inilah sapi Bali atau asal usulnya dari Banteng Jawa. Bos Sandaicus adalah salah satu bangsa sapi asli dan murni di Indonesia. Keturunan asli Banteng atau Bibos Banteng mengalami proses domestikasi yang sangat cukup lama, di mana sapi Bali ini mempunyai bentuk dan karakteristik yang sama dengan banteng, dari bentuk kepalanya dan juga bentuk badannya. Lanjut Pak Adil. Sini untuk banteng akan dijelaskan sama Pak Adil. Terima kasih Mas Terlin. Jadi untuk banteng sendiri, banteng merupakan hewan yang dulunya ternak, hewan bukan ternak ya, hewan yang kerap dimanfaatkan masyarakat sebagai hewan ternak, termasuk itu di Indonesia yaitu Asia dan Australia. Nah, ciri khas banteng ini, ciri fisik banteng ini tidak jauh berbeda dengan sapi Bali. Nah, ciri khasnya itu colak yang berbelang dan berwarna putih, hitam, misalnya hitam atau putih, merah atau putih. Nah, bagian kakinya terlihat seperti kaos kaki. Nah, ini seperti di gambar. Ini ada warna putih dari lututnya. Nah, kemudian banteng jantan itu berwarna hitam dan banteng betina berwarna coklat kemerahan. Nah, berarti yang di foto ini sebenarnya adalah banteng betina. Nah, selanjutnya banteng kan dulunya adalah hewan yang tidak diternakkan, namun karena dia mempunyai sifat yang unggul, sifat tersendiri yang unggul, dia dijadikan menjadi ternak dan dia didomestikasi dan menjadi hewan ternak. Menjadilah dia sekarang menjadi sapi Bali. Nah, alasan banteng didomestikasi sehingga seperti sekarang menjadi sapi Bali, ada 4 alasan dia didomestikasi. Yang pertama, dia mudah beradaptasi di daerah tropis. Nah, dia ini merupakan hewan perintis, artinya banteng ini mampu bertahan di kondisi lingkungan marginal dan dengan kondisi lingkungan pakan yang kualitasnya rendah, sehingga banteng ini cukup menjadi pilihan dijadikan ternak dan didomestikasi. Nah, kemudian banteng dan sapi Bali ini merupakan hewan atau ternak yang bertipe dwiguna, yaitu dia menghasil sebagai pedaging dan juga dia dimanfaatkan tenaganya. Nah, sebagai pedaging, sapi Bali termasuk ternak dengan konsentrasi karkas yang cukup tinggi, dia sekitar 45-50%. Padahal normalnya sapi itu karkasnya sekitar 30-35%. Nah, kemudian sapi Bali ini termasuk sapi yang cukup kuat, yang dengan tenaga yang kuat, sehingga
sering digunakan sebagai hewan pekerja, misalnya untuk mengangkut hasil bumi ataupun membajak sawah dan lain-lain. Nah, kemudian sapi Bali ini eh, atau yang didomestikasi dari banteng ini tahan penyakit. Nah, setahu saya sapi Bali hanya rentan terhadap satu penyakit, yaitu penyakit Jembrana disease, dan itu pun bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Nah, satu lagi, tingkat reproduksi sapi Bali ini cukup tinggi. Nah, saya sudah buktikan sendiri, belum setahun umur anaknya sapi Bali ini, indukannya sudah beranak lagi. Nah, mungkin demikian. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami berusaha menjawabnya, dan mana tahu kami tidak bisa menjawabnya, pertanyaan tersebut akan kami keep dan akan kami jawab di lain waktu. Demikian, terima kasih kepada Bu Ade Trisna dan juga kepada rekan-rekan yang lain atas waktu dan kesempatan presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.